posisinya tuh nggak boleh di belakangnya, nggak ada di bawahnya ada. Iya. Kalau sebenarnya dulu tempat mandinya yang di sini. Bukan, yang di Bukan. sana memang. Di sana. Ini dikembangkan dia Oh, jadinya sekarang iya. untuk mendapatkan menarik gitu. Ini bawahnya. Nah, ini bawahnya itu lagi satu bawahnya. Yang di atasnya itu baru tempat untuk dulu kerajaan ya. Ini tempat permandian. Punya kerajaan maksudnya? Ya, memang punya kerajaan. Karena sekarang kan sudah tidak dipakai lagi yang tempat permandian kerajaan dulu dijadikan untuk sarana untuk sembahyang ibu gitu, tempat untuk sembahyang gitu. Tempat buat Sembahyang ya, padahal itu masih pancurannya. Kalau zaman dulu kan orang kerajaan kan dia kayak ilmunya tinggi bu, gitu loh, kayak punya tempat khusus gitu loh bu. Ilmunya tinggi ya, maksudnya bisa dinampakkan gitu. Betul, bisa dia nampak. Contohnya dia bisa mendung terang kayak ini, ada di terang kayak ini. Kalau dia berkenan bikin hujan langsung bisa turun hujan. Contoh yang simpel ya, sakti gitu loh bu. Ya. Gitu. Sama dengan ibu, misalnya orang zaman dahulu kan ada generasi tua-tua dulu, sekarang masih sih ada, cuma ada enggak terlalu gini bu, tak terlalu. Dia akan jahat kalau dia bawa ke kanan itu dia bisa akan menyembuhkan untuk pengobatan gitu. Gitu ya. Ya. Mau diarah kemana? Ke negatif atau ya, ke positif? Masuknya bayar pak ya? Dan semua pak. Oke. Ya. Kan yang dipakai untuk negatif biasanya menyakiti orang. Oh gitu ya? Iya, membunuh orang. Memang ada kenyataannya itu bu, gitu. Ini sumber airnya, ini untuk mandi bisa. Ya. Sumber yang aslinya di sana ya bu, yang ada orang itu. Bisa di sini bu. Ada orang. Ke kiri lagi dikit. Ya, sudah pasnya. Nah, ini sumber airnya yang kayak apa bentuknya sumber airnya? Maksudnya memancar gitu ya? Memancar gitu aja bu. Orang mandi di sini. Oh lah, itu sarungnya tadi warna kuning sama putih, ya, berarti itu sudah. Ini kan udah di dalam ya bu. Kalau di luar, di sana maksudnya di luar. Maksudnya di dalam itu gimana sih? Di dalam maksudnya kayak tadi yang di Taman Ayu, di Taman Mulu kan di dalam dia. Ini sebenarnya udah di Bali ada istilahnya bu, Madyo, Nisto, Jabo Tengah, Jabo Sisi, Jabo Jeruan. Kalau jeruan itu udah termasuk di dalam. Jeruan itu gininya sarungnya satu udah warnanya. Kalau enggak putih, hitam. Kalau Nisto namanya yang di Jabo Sisi itu hitam putih warnanya. Maksud saya itu jeruan itu dalam artian tempatnya, ya, atau tempatnya. Secara hakikat itu misalkan kayak di hati atau di luar tubuh kita atau seperti itu enggak? Di luar tubuh ya? kita bu, di luar tubuh kita. Karena di Bali setiap ada pembuatan pura bu, pasti dia punya 3 tempat. Ya. Jabo Tengah, Jabo Sisi, Madyo gitu. Kalau Nisto, Madyo, Utamo gitu artinya bu. Kalau Jabo Sisi itu boleh ibu. Kadang kalau orang Bali itu boleh kita masih berbicara kasar. Oh gitu. Jabo Sisinya. Oh oke. Jabo Sisinya boleh ibu. Oh kamu jangan. Semacam tingkatan ya itu ya. Ya. Kalau Jabo Tengah itu ini udah Nisto Utamo. Kalau Jabo Tengah itu boleh kita semestinya bu ya, tapi itu tidak diterapkan lagi. Kalau udah Jabo Tengah itu kita memfokuskan diri karena kita mau menghadap. Ini ya itu simbolnya bu. Simbolnya itu perbedaannya itu ya. Ya, perbedaannya. Ini kalau bu masuk dalam dari sana sebenarnya bu, dari restoran itu. Iya udah. Gitu. Berarti ini termasuk pura ya. Berarti untuk tempat berdoanya di mana pak? Ini tempat berdoa. Mana tuh? Ini yang hitam putih. Yang hitam putih? Yang pakai putih sama kuning itu. Gini. Itu tempat sembahyang. Tapi sembahyangnya yang dimaksud seperti apa? Kayak meditasi gitu atau ada sesaji gitu? Mestinya kalau kita sembahyang di Bali pasti pakai sesaji gitu. Itu salah satu contohnya yang di bawah itu. Kalau dia malam, misalnya dulu zaman kerajaan, misalnya negara dalam kondisi perang gitu loh bu, maksudnya dalam kondisi genting. Raja kesini untuk meditasi. Dia memohon gimana caranya mengantisipasi biar masyarakatnya tidak kena penyakit
dengan meditasi. Iya, iya. Dia iya. mendapatkan petunjuk dari alam semesta. Hmm. Itu zaman dulu Bu ya, kalau Iya. sekarang udah ke dokter di bawah. Soalnya dulu kan Mm-mm. bisa masyarakat orang yang menekuni ilmu black magic, ilmu jahat, bisa dia membuat masyarakat seluruh desa itu kesakitan. Gitu bisa. Akhirnya itu kan itu dari seorang raja bukan atau dari penekun spiritual yang jahat Ibu. Oh, gitu, Ya, gitu. bisa dia membuat wabah istilahnya Bu, penyakit lah gitu loh Bu, menyebar penyakit. Akhirnya raja misalnya mendapatkan laporan dari suatu desa yang kena musibah itu, raja biasanya mengadakan meditasi. Iya, iya, iya. Meditasi dia dengan tujuan untuk memohon kepada alam semesta apa dipakai obat untuk menghilangkan wabah itu. Zaman dulu itu Bu ya, mencari kalau petunjuk ya. ya kalau zaman sekarang kan udah dibawa ke rumah sakit. Iya, iya, gitu iya, iya. gitu bedanya Ibu. Kita udah nggak pakai kerajaan lagi Bu. Terus untuk caranya meditasi, sebenarnya Pertanyaannya tadi saya lupa. ya, kalau caranya meditasi untuk orang Bali itu seperti apa sih? Nah, kalau Ibu meditasi, otomatis kan mestinya Bu ya, yang umum ya, bersih badan dulu. Bersih badan. Maksudnya dari mandi atau gimana? mandi Ya. bersih badan dari normal ya, pakai air, pakai sabun segala macam. Terus yang kedua, bersihkan pikiran. Iya. Harus itu dibersihkan pikiran. Kalau misalnya badannya Ibu misalnya sudah bersih, pikirannya Ibu masih maaf Iya, masih kotor, Ibu tidak akan bisa menyatukan dengan meditasi. Yang ketiga, bersihkan hati dari iri, dengki yang itu. Baru Ibu bisa memasuki halaman meditasi. Yang dipakai sarana biasanya sesajen atau minimal yang paling kecil itu dupa. Ibu tahu dupa apa namanya? Iya, tahu. Dupa yang harum baunya Bu gitu loh. Itu sebenarnya buat apa tuh dupanya? Itu untuk memusatkan pikiran kita biar cepat connect kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti untuk kita sendiri ya, bukan? Iya, untuk itu. Bukan karena mengundang sesuatu bukan karena ya? kadang-kadang kan ada persepsi orang dupa dipasang untuk mendatangkan gini. Tidak. Kalau misalnya di Jawa mungkin dipakai kemenyan Ibu. Iya. Nah, mungkin ya kalau kita di Bali untuk membuka itu memfokuskan pikiran kita biar bisa cepat connecting, bisa cepat nyambung kepada yang kita mohonkan. Terus Gitu. tahap selanjutnya tadi Apa? hatinya harus bersih, terus habis itu Hatinya harus bersih, udah gitu pikirannya juga harus bersih. Baru Ibu bisa memusatkan meditasinya kepada connecting nyambung kepada yang dituju. Misalnya Ibu misalnya mau meditasi, mau mohon apa umpamanya, kita bicara real aja Bu ya. Misalnya Ibu meditasi, misalnya belum punya anak, maaf Bu ya, maaf. Iya. Ibu mau meditasi, pingin punya anak, silahkan Ibu. Fokuskan pikiran, pusatkan pikiran, baru bisa Ibu nyambung. Bisa kadang-kadang kan orang berpikir gini, saya sudah sering meditasi, saya sudah sering sembahyang, tapi tidak ada hasil. Kembali ke karma dulu kita. Kembali ke kita juga di dalam meditasinya itu. Tergantung pikirannya kita. Apa pikiran kita polos, apa pikiran kita masih nyabang. Berarti meditasinya itu harus ada niat atau Betul. hanya untuk fokus aja menyatu dengan yang Maha Kuasa? Semua itu masuk Bu. Harus ada niat ada dulu. niat dulu. Kalau tidak ada niat Ibu tidak percaya dengan gini ya kan tidak mau Bu. Baru ada niat, baru ada tujuan untuk meyakinkan apa misalnya tujuannya Ibu gitu loh. Mencari petunjuk ya, atau memohon petunjuk. memohon sesuatu ya, hal seperti betul, itu ya. Betul. Terus habis itu Tinggal duduk aja Ibu. Tinggal duduk meditasi, Ibu bicara sendiri dengan dalam hatinya Ibu dengan alam semesta. Terus ada teknik pernafasan khusus nggak? Cuma pernapas biasa saja. Pernafasan Tidak usah biasa, ditahan, biarkan secara misalnya menapas biasa saja. Terus Tidak usah ditahan gitu. matanya gimana? Ketutup ya. Bu. Tapi kalau misalnya ada nggak ajaran di dalam suatu agama itu kan beda-beda. Kalau di Buddha itu Ibu usahakan buka sedikit. Apanya gitu, ya buka? Matanya buka jangan sedikit. tertutup semua. Ada yang sedikit terbuka. Kalau di Hindu Bali ketutup semua gitu. Gunanya apa Pak? Kok ketutup semua? Untuk memusatkan kecepatan untuk kita menyatu dengan pikiran kita dengan alam semesta. Gitu. Kalau di Buddha mungkin dia melihat sedikit celahnya biar tidak ketutup semua, mungkin tidak tahu juga maksudnya Bu, karena saya tidak mempelajari, tidak mendalami dalam ajaran Buddha. Agama lain saya.
Terus apa untuk sejarahnya Tirta apa tadi namanya? Tirta Gangga yang Tirta tadi. Gangga ya ini ya. Yang Dulu- ini Tirta Gangga, Tirta yang Gangga. tadi itu Taman Ujung namanya, Bu. Kalau yang Tirta Gangga ini sejarahnya Ini semua anak kerajaan, punyanya Kerajaan. kerajaan, tempat permandian, sama tempat meditasinya kerajaan Karangasem ya, Bu. itu maksudnya rajanya sendiri apa Rajanya semuanya? sendiri, rajanya sendiri, Bu. Oh, berarti khusus pemandian raja aja di Iya, sini ya? pemandian raja yang di atas, pemandian umum yang di bawah sini, Bu. Yang umum itu maksudnya boleh kayak Boleh yang ajudan-ajudan ajudan atau selir atau masyarakat. istri anak. Kalau masyarakat biasa nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh, Kalau iya. zaman dulu masyarakat biasa tidak boleh memasuki wilayah kerajaan itu. Iya, Tidak iya. boleh. Kecuali misalnya bapaknya ibu jadi ajudan, jadi punggawa lah zamannya zaman dulu, bisa dia membawa, tapi itu pun Iya. harus hati-hati, harus ada izin dari kerajaan. Kalau zaman dahulu kalau tidak ada izin dari kerajaan kan bisa dibunuh langsung. Iya, Itu kerajaan zaman dahulu gitu. Iya. Kalau sekarang kan sudah tidak dipakai. Gitu. Rajanya siapa Bapak ingat yang Oh, raja terakhir? enggak ingat Iya. saya, Bu. Karena zaman kerajaannya sekitar tahun yang terakhirnya kan tahun 62 kalau enggak salah. Oh, berarti 62. zaman udah merdeka masih ada kerajaan ya Masih di sini? cuma enggak gini, udah kita Nggak begitu presiden kan aktif. 45 kan udah presiden semua, Bu. Gitu. Iya, iya. Tapi masih kekuatan di masing-masing wilayah itu masih raja masih memegang kekuatan. Raja punya istilahnya punya komunitas, komunitas yang mendukung kerajaan itu, gitu. Kalau masalah secara perekonomian sudah diserahkan ke ini ya, ke pemerintah berarti ya, untuk penataan Ya, keuangan. tapi kalau zaman dahulu, kalau masih zaman kerajaan itu ibu gampang aja mendapatkan tanah untuk digarap, gampang Iya, karena iya. kerajaan semua wilayah ini kan tanahnya dikuasai oleh kerajaan ibu. Kalau sekarang kan sudah pemerintah yang menguasai, makanya kadang-kadang kan sekarang ada rebutan lahan lah, Bu, maksudnya rebutan Iya. tanah lah istilahnya. Gitu ya. Mm. Terima kasih ya Pak. Ya, Nanti. sama-sama. Mohon maaf ada yang kurang berkenan ya. Oke, kita sekarang ke biar enggak